الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ahibal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan kitab kita, yaitu kitab Fikih Al-Madhab Arba'ah, Fikih 4 madhab, yang kita masih lanjutin diskusi kita terkait dengan sholat. Ya, terkait dengan sholat. Sekarang mengenai waktu sholat. Iya, waktu sholat zuhur sekarang. Sholat zuhur. Iya, selanjutnya banyak. 302. Hah? 300. Ini kemarin udah. Oh, iya. 303. 300? Halaman terjemahan 303 aja. Seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan guru-guru kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita. Jika mereka semua pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat, agar Allah memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Dan jika mereka Allah telah wafatkan, kita minta kepada Allah untuk diampuni dosa mereka dan jadikan kubur mereka sebagai rodah min jannatil firdaus. Amin. Ala hadiniyah wa biqadrin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita, Haji yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala, atau anak kita sedang memiliki usaha, keluarga kita sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Amin. Al-hadiniyah wa biqadrin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maka Rasulullah SAW kullu amrin la yabda'u fi basmalah fa huwa amdam, segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu adalah sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu,
jamaah Masyarakat Ihsan, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan waktu sholat. Saat ini kita masuk sudah di waktu zuhur, pembahasan waktu zuhur. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita menemukan atau mengetahui waktu-waktu sholat. Ya, ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama adalah masa di mana manusia belum memiliki teknologi, ya, atau teknologinya itu masih bersifat ya sedikit sekali, artinya sedikit itu sangat minim. Pada saat itu manusia menggunakan dan berbagai macam alat untuk bisa mengetahui ketentuan-ketentuan waktu. Ya. Datang agama Islam setelah peristiwa Isra Mi'raj dan ditentukannya ada salat-salat, ketentuan waktu salat ini waktunya A, B, C dan sebagainya. Maka ada usaha yang dilakukan oleh manusia. Ya, pada awqat salat atau tarif wabihi awqat salat, yang jelas adalah matahari terbit kita ketahui, matahari tengah kita ketahui, matahari tenggelam kita ketahui, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tetapi ada masalahnya bagaimana? Bagaimana menentukan waktu asar? Nah, ini agak sedikit masalah. Ya. Dahulu ketika zaman itu, di mana teknologi sangat minim, manusia menggunakan jam atau jam matahari, ditunjuk matahari. Tapi ini juga menjadi obstacle juga, menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika saat cuaca atau awan itu tidak mendung, awan itu mendung, itu waktu itu juga sulit. Ya. Jadi dalam penentuan waktu sholat dahulu hingga saat ini itu berbeda. Dahulu lebih banyak upaya, tapi sekarang Pak Haji, yang kemarin kita sudah jelaskan, dengan bantuan teknologi dan satelit, bahkan kita bisa mengetahui waktu sholat secara presisi dengan bantuan teknologi, di mana teknologi memudahkan manusia. Iya. Jadi kita dalam keadaan apapun kita tahu waktu sholat. Bahkan kita dalam ruangan yang tidak ketemu cahaya matahari istilahnya gitu ya, itu kita bisa tahu ini sudah waktunya zuhur, apa asar, dan seterusnya dengan bantuan teknologi itu. Bahkan saya pernah ceritain ya, ketika naik pesawat, ya, kalau saya dari Mesir itu pulang ke Indonesia, di Kolombo itu sampai subuh biasanya ya, atau menjelang subuh, Kolombo lewat dikit subuh. Ya. Itu di pesawat yang notabene dimiliki orang Muslim, kita dikasih tahu waktunya sholat subuh sudah masuk. Ya, sebentar lagi fajar, dan seterusnya. Itu bahkan di tengah atas ya, maksudnya di atas langit ataupun ketika kita berada dalam pesawat, kita dapat mengetahui secara presisi waktu yang pas di bawah kita. Artinya lokasi GPS itu kita tahu karena bantuan teknologi. Nah, apa yang bisa kita pahami? Dahulu orang sholat itu dengan adanya upaya yang sangat sedikit berat atau bahkan berat, tapi mereka tetap melaksanakan sholat, dan sholat itu merupakan kewajiban bagi mereka. Maka sangat naif ketika orang yang mendapatkan atau memiliki teknologi tahu waktu sholat dan dia tidak sholat. Ya, sangat miris kan? Kenapa sangat miris? Kita sudah dibantu dengan teknologi, tetapi alasan kita tidak sholat karena kita tidak tahu waktu sholat atau kita kelupaan, maka itu sesuatu yang nonsen. Itu sesuatu yang diada-adakan saja, sehingga hukumannya atau hukumnya berbeda. Karena sekarang manusia sudah jelas dengan banyak sekali kemudahan, bahkan alat yang kita kita bawa di kantong kita, yaitu smartphone atau handphone cerdas dan sebagainya, itu bisa mengetahui dan bisa menginformasikan waktu sholat dimanapun kita berada, baik di tengah hutan pun atau di tengah kota dan sebagainya, di daerah-daerah. Ya, kita pindah ke wilayah timur, otomatis jam di handphone berubah, waktu sholatnya pun berubah, dan seterusnya. Ya. Itu Pak. Jadi sudah tidak ada lagi alasan kita tidak tahu waktu sholat.
Lalu kita akan bahas pada hari ini, pada malam hari, terkait dengan waktu zuhur. Waktu zuhur. Yadkhulu waktu zuhur aqaba zawali syams mubasyar. Kita ketahui waktu zuhur. Nah ini kembali lagi Pak, ini kitab yang dahulu. Kita mengetahui waktu zuhur ketika matahari itu sudah condong sedikit saja. Ya, sudah condong sedikit saja. Famata in harafat syams an wasatis sama fa ina waqtu zuhr yabtadi. Ketika matahari sudah mulai condong sedikit saja, maka di situ mulai waktu zuhur. Ya. Kembali lagi ya. Saat ini kita selain menggunakan matahari, kita juga menggunakan teknologi canggih tadi ya, yang menghitung dengan presisi waktu sholat. Wa yastamiri ila yablugha zilla kulli syai'in. Dan itu berlangsung sampai bayangan itu penuh. Artinya bayangan itu sama dengan bentuk aslinya. Ya. Bagaimana caranya dahulu? Ya, orang dahulu bagaimana? Ketika orang itu berada di wilayah atau di dataran khatulistiwa, dia tancapkan saja kayu. Ditancapkan kayu, kalau bayangannya sedikit sudah ada ya. Ada sedikit condongnya, nah itu berarti udah waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan itu sama panjangnya dengan kayu yang ditancapkan tadi. Ya, gitu. Ini dahulu, orang dahulu. Ya. Kapan masuk waktu asar? Ya kalau sudah bayangan lebih panjang daripada kayu, atau lebih panjang daripada tongkat yang kita tancapkan tadi. Ya gitu Pak. Cara mudahnya ya mungkin kita lagi kesasar di hutan ya. Kita tahu bahwa ada matahari, kita tancapkan ya, apakah ini sudah masuk zuhur atau belum. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya wilayah yang kita masuki itu wilayah yang cenderung hujan terus misalnya, yang mungkin mataharinya sulit untuk nampak karena wilayah itu wilayah yang sering hujan. Nah ini bagaimana? Nah itu juga sangat sulit ya. Tapi itu sudah tidak lagi menjadi obstacle, sudah tidak lagi mencari kesulitan bagi manusia saat ini, karena kita sudah memiliki teknologi yang membantu kita untuk dapat menentukan waktu secara presisi. Nah tapi kalau kita tidak ketemu dan tidak memiliki alat itu, ya contohnya kita lagi dinas keluar, kita lagi ada kunjungan ke wilayah yang tidak ada azannya misalnya gitu, yang tidak ada musolahnya, masjidnya, ini kan sulit. Bagaimana kita menentukannya? Itu dengan menancapkan tongkat tadi. Nah kembali lagi, ada belahan dunia Pak Haji yang waktunya itu sangat ya beda dengan yang lain ya, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Nah, bagaimana menentukan waktu zuhur? Ya kalau nentuin waktu zuhur ya ditancapin, ya udah siang terus, berarti zuhur terus. Nah bagaimana? Nah ini ada perdebatan ulama ya, ulama masa kini tentunya. Bagi wilayah yang tadi memiliki fenomena alam yang berbeda dengan wilayah lain, artinya wilayah di negara-negara dekat khatulistiwa atau negara khatulistiwa, maka mengambil kesimpulannya adalah mengikuti wilayah yang terdekat. Yang pertama ini kalau kesimpulannya, mengikuti wilayah yang terdekat tetapi mengikuti jam yang di wilayah terdekat itu. Tapi ada selanjutnya ulama berpendapat bahwa saya tetap mengikuti waktu ya, waktu sholat zuhur atau waktu sholat itu ke negara-negara yang muslim. Tapi sebagian ulama, mayoritas ulama setuju kepada mengambil waktu yang terdekat dari tersebut, seperti di Alaska ya. Jadi waktu zuhur itu ditetapkan seperti itu ya. Kalau ditanya kapan ya, siapa yang pertama ya, melaksanakan sholat zuhur itu siapa yang pertama ya. Dalam kitabnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ya, Sulam Al-Munajjih, beliau menjelaskan bahwasanya sholat zuhur pertama kali itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika atau pada saat yang ketika mewujudkan mimpinya. Dalam Al-Quran disebutkan anni adzbahuk, wahai anakku, di sini bapak dapat mimpi, bapak nyembelih kamu. Ya. Kata Nabi Ismail anaknya, kalau bapak dapat mimpi itu udah kerjakan. Ya, dibawalah ke sebuah padang, lalu ketika akan disembelih digantikan dengan kibas yang didatangkan langsung yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril dari surga. Dalam kitab itu dijelaskan pada saat diganti izibhin muzim dengan kambing atau domba yang besar, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Sholat 4 rakaat di waktu zuhur. Jadi pemahamannya ada sholat 4 rakaat di waktu zuhur, dan ulama sependapat bahwa itu adalah sholat zuhur. Ya. Setelah itu turun perintah wahyu, Isra Mi'raj, yang menjelaskan bahwa ketetapan sholat 5 waktu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam sejarahnya dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Lantani. Ya. Kisah yang pertama Nabi Ibrahim. Bahwa ada juga Pak Haji, ketika ada sebuah bencana, ya, ketika ada sebuah bencana, ini dalam tarikh Al-Kabir Imam Az-Zahabi, pada satu ketika di Madinah terjadi panas atau cuaca panas yang sangat ekstrim. Ya. Cuaca panas yang sangat ekstrim. Pada saat itu waktu sholat zuhur. Ya. Lalu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya muttafaq alaih, sahih, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengakhirkan waktu sholat zuhur. Mengakhirkan, bukan membatalkan. Kenapa? Lihat kondisi pada saat itu, ya, kondisi saat itu di mana bangunan belum begitu baik untuk melindungi manusia. Tetapi beda dengan saat ini, atau dengan keadaan ya saat ini lah, ya, di mana bangunan tadi, ya, masjid walaupun di luar terik sekali, tapi dalam masjid tetap dingin dan adem, apalagi tanpa adanya mukayyiful hawa, ini AC, bahasa Arabnya itu mukayyiful hawa, ya. Apalagi ada AC, jadi tidak lagi berlaku untuk itu. Nah, kembali lagi Pak. Jadi ada hadis yang menjelaskan di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir Imam Az-Zahabi, menjelaskan bahwa satu ketika di Madinah terjadi sebuah badai, mungkin badai matahari, ya, sehingga suhu itu sangat-sangat panas. Dan ini dicatat dalam sebuah hadis, dalam hadis di Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengakhirkan. Ya, dari dalam ini Imam Al-Maliki berpendapat bahwasanya dari keterangan hadis itu, maka waktu itu dibagi menjadi 2, setidaknya ada argumentasi. Imam Maliki berpendapat bahwa waktunya ikhtiyar dan waktunya doruri, ya, dalam mazhab Maliki. Bagaimana kita orang awam memahami waktu ikhtiyar dan waktu doruri? Begini saja simpelnya Pak Haji. Waktu ikhtiyar adalah waktu di mana kita dibolehkan untuk sholat. Contoh saja misalnya jam 12 itu sholat zuhur sampai jam 3. Ini hitungan kalkulasi yang sangat simpel saja. 12 sampai jam 3 berarti itu ada 3 jam. Ada 3 jam. Mana waktu ikhtiar dan waktu doruri dalam mazhab Maliki? Simpel saja. Jika komposisi waktu 3 jam sudah di atas 50 atau 60%, 0 sampai 60% waktu itu, maka itu disebut dengan waktu ikhtiar. Tetapi 61 sampai 100%, 100% itu adalah jam 3, itu disebut waktu doruri. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat bukan, waktu doruri itu bukan seperti itu dalam pemahaman Imam Maliki. Pemahamannya adalah
jika waktu itu jam 12 dan jam 3, kalau kita mudahkan dalam hitungan persentase, maka yang dimaksud waktu doruri adalah 90% sampai 120%. Artinya sudah lewat, itu masuk waktu doruri. Tetapi dalam hal ini saya setuju kepada tadi komposisi waktu doruri adalah waktu di mana batas akhirnya adalah sholat asar. Contohnya Pak Haji, kalau kita mudahkan dalam persentase antara 50, 0 sampai 50, 60 itu waktu ikhtiari, 61 sampai 100% itu adalah waktu doruri, waktu yang darurat bahasanya. Ya. Ya, dalam hal ini kita bisa simpulkan Pak Haji bahwa waktu sholat zuhur itu memang pada hakikatnya ketika kalau dahulu orang menancapkan tongkat itu bayangannya ada sedikit sampai bayangannya sama, bahasa Inggris sama dengan wujud aslinya. Nah, waktu asar kapan? Waktu asar itu setelah tadi bayangan itu lebih panjang daripada wujud aslinya, lebih panjang sedikit daripada wujud aslinya. Jadi membedakan waktu asar sampai. Nah, kalau maghrib kan udah ketahuan kok, matahari tenggelam, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah kejadian Pak Haji, ya, dalam kitab Tarikh Al-Kabir juga Imam Az-Zahabi, bahwasanya pada sholat asar, ketika sholat asar, ya, pada saat itu terjadi perang Khandaq, di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menggali Khandaq, parit ya, sepanjangnya untuk melindungi kota Madinah. Nah, karena invasi tentara yang akan menyerang itu jumlahnya di atas 10.000 orang, ya, perlu ada strategi membuat parit untuk sedikit menghalau atau menghambat jalur invasi atau jalur tentara tadi. Nah, pada saat itu, ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hampir tidak mengerjakan sholat asar. Kenapa? Karena terlalu sibuk tadi membuat kontak tadi, membuat parit, mengatur strategi dan seterusnya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga bergegas lalu mengerjakan sholat. Apa yang kita bisa pahami dari sini? Bahwa yang bisa kita pahami dari sini, dari kejadian Khandaq, perang Khandaq tadi adalah sholat asar itu tetap dikerjakan, tetap dilakukan walaupun pada waktu doruri. Nah, ini yang pendapat kedua tadi Pak Haji. Ada yang menyimpulkan bahwasanya waktu doruri itu di angka 90 sampai 120%. Itu menjelaskan tadi kejadian itu di angka 90 sampai 120% atau sudah melewati waktu batasnya. Tetapi ini adalah kalau ulama fikih menjelaskan bahwa ini wujud daripada dalam situasi yang sangat darurat, ya, dalam satu sangat darurat, dan itu memang bukan karena kesengajaan untuk terlewat waktu sholat asar atau bahkan sholat zuhur dan seterusnya, itu diperbolehkan masuk dalam waktu mengerjakan sholat di waktu yang awal tadi, di antara 100% sampai 120%. 100% sampai 120%. Tetapi ini ad-darurah, dalam keadaan darurat. Ya, kita tahu dalam kaidah ushul fiqh ad-daruratu yubihul mahdzur. Artinya apa? Kaidah ushul fiqh dalam keadaan darurat yang mahdzur juga dibolehkan. Ya. Yang dilarang juga dibolehkan. Contoh simpelnya begini Pak Haji. Ini contoh saja. Ada seorang tentara, ya. Tentara pergi ke hutan. Dia belum makan selama 3 hari 3 malam atau bahkan lebih. Kalau dia nggak makan, dia bisa lemah atau bahkan bisa meninggal dunia. Tetapi yang ada hanya hewan-hewan buas. Yang ada hanya hewan buas. Nah, lalu tentara itu membunuhlah hewan buas tadi untuk dimakan. Kira-kira haram atau halal tuh hewan buas? Ya. Kan dalam Al-Quran jelas Pak Haji, hewan yang bertaring, yang menyerang manusia itu adalah haram dimakan.
hewan yang hidup dua alam, yang bertaring dan sebagainya. Tapi nggak ada lagi hewan seperti yang halal dimakan, nggak ada, cuma tadi hewan buas. Nah, dalam keadaan darurat itu maka terjadilah sebuah hukum yang dalam kaidah usul fiqh ad-daruratu yubihul mahdzurat. Darurat, dalam keadaan darurat itu dibolehkan untuk yang mahdzur itu dikerjakan. Nah, sama seperti gini Pak Haji, kasusnya itu termasuk dalam bagian darurat juga, bagian darurat. Ada skripsi mahasiswa saya di Fakultas Syariah, itu sebuah putusan hakim PA, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi ada seorang pasang suami istri yang mengajukan gugat cerai. Gugat cerainya itu karena memang satu tidak kecocokan dan satu lagi memang ada yang perilaku yang tidak baik, bahasa gitu. Mohon maaf. Suaminya itu adalah supir driver taksi. Istrinya itu dahulunya adalah non muslimah. Nah, mungkin ketika menikah dikaruniai satu orang anak, dan mungkin dalam kehidupannya tidak ada kecocokan, mungkin dari sisi ekonomi. Kalau dari berita acara di pengadilan itu ada masalah ekonomi. Nah, sebelum diputuskan hakim, istrinya itu kembali ke dunia yang tidak baik, dunia malam, dunia mabuk-mabukan. Istrinya itu masih dari seorang istri. Oke, lalu diputuskanlah putusan hakim, ia memenangkan bahwa anaknya diasuh oleh suami. Kenapa? Nah, dianalisis oleh mahasiswa saya. Seharusnya hak asuh anak itu dikembalikan kepada ibu. Tapi putusan hakim enggak. Putusan hakim mengabulkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada sang suami. Nah, ketika dilihat kenapa? Ya, banyak komponen kaidah usul fikihnya. Salah satunya tadi bahwasanya walaupun hasil putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, seorang wanita waktu itu ketua hakimnya, walaupun memang wanita memiliki naturali atau secara secara alami dia memiliki jiwa untuk ibu dan mengasuh, tetapi karena dengan keadaan, dengan perilaku ibu ini yang tidak baik, maka hak asuh anak diberikan kepada suami. Nah, kembali lagi bahwa dalam itu masih masuk dalam kategori kaidah usul fiqh ad-daruratu yubihul mahdzurat, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Walaupun bukan kaidah itu yang pas diimplementasikan dalam putusan hakim. Salah satunya adalah kaidah yang tepat kalau ada dua pertentangan dan dua mafsadat dan dua-duanya ini kerusakan, maka dicari mafsadat yang lebih akhafu min darurain, mafsadat yang lebih kecil. Nah, ini kaidah yang digunakan oleh hakim seperti itu. Nah, kembali lagi Pak Haji, bahwa yang dijelaskan dalam hukum tadi waktu asar dalam kitab fikih Tarikh Al-Kabir li Imam Az-Zahabi menjelaskan bukan adanya faktor kesengajaan untuk melupakan sholat asar pada saat itu, tetapi karena memang kekhawatiran dan dalam kondisi perang, maka para sahabat itu lengah bahasanya untuk menunaikan sholat asar. Nah, sholat asar tetap dilakukan masuk dalam waktu dururi tadi. Jadi hukumnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tidak bisa lagi Pak, nah maka kalau ditanyakan bagaimana Ustadz, kalau misalnya kita sedang bekerja, kita driver, sudah masuk waktu asar, bahkan sedikit lagi maghrib, tetapi kita masih ada penumpang, masih memiliki penumpang, dan penumpang ini dia akan komplain ke perusahaan dan mengakibatkan saya ini bermasalah. Nah, kalau dalam kondisi itu, pertama yang harus dilihat bahwa apakah mungkin kita berhenti untuk sholat dalam mobil. Kalau jawabannya tidak, maka lanjutkan. Kalau jawabannya iya, berhenti sebentar, kita sholat dalam mobil, karena dalam keadaan darurat sholat dalam mobil, tayamum dan sebagainya.
Lalu setelah selesai lanjut. Jika tidak mungkin, maka masuk dalam kaidah tadi. Tapi kembali lagi bukan dengan kesengajaan. Nah kalau misalnya kita lagi nggak ada penumpang nih misalnya, tapi sudah masuk asar kita bilang ya nanti akhirnya lewat, nah, masuk dalam kategori orang yang lalai sholat. Nah, poinnya gitu. Ya. Nanti ya gampang, akhirnya bablas sampai maghrib sampai isya. Nah, jadi itu yang menjadi masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah jadi adalah kita melalaikan sholat. Jadi orang yang sholatnya itu adalah orang yang lalai dalam sholat. Artinya sholat lalai itu adalah salah satunya cirinya adalah orang yang menggampangkan waktunya sholat sehingga waktu sholatnya itu telah habis. Walaupun dalam ada beberapa diskusi apakah kita bisa mengkodok mengganti sholat dan seterusnya, nanti akan kita bahas pada sesi yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Silakan bagi jemaah yang mau bertanya pertanyaan, penjelasan ini ada waktu. Ya silakan. Ya. Kan terkadang kita sakit lelah di jalan sampai rumah itu ya sudah siap mau sholat tiba-tiba duduk tiduran atau lagi pagi itu gimana hukumnya itu boleh dikodok? Jadi sampai rumah saking kecapeannya itu ya, saking kecapean belum sholat isya nih Pak, tiba-tiba plok tidur, bangun-bangun udah subuh ya masa gitu. Apakah ada sholat, ada kodok? Nah kembali lagi diskusi terkait dengan kodok. Ada beberapa argumentasi ulama sebenarnya Ustadz yang menjelaskan bahwasanya kodok itu tidak ada, kodok sholat itu tidak ada. Pertama ini dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalam kitab dalam fikih Syafi'inya itu menyebutkan bahwa ada ulama Syafi'i yang mengerjakan kodok sholat bagi sahabatnya Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in ya, Imam Syaukani kalau tidak salah mengerjakan kodok sholat bagi orang yang mengerjakan sholatnya. Nah, mengerjakan yang sahabat yang telah meninggalkan sholatnya, mengkodok sholat yang telah ditinggalkan. Jika dalam keadaan tadi ya tiba-tiba kita tidak sadar saking lelahnya sholat, lalu tiba-tiba bangun sholat sudah masuk waktu subuh. Nah kategorinya bagaimana Ustaz? Apakah kita kategorikan dalam orang yang lalai atau tidak? Tentu kita sebagai manusia, kalau saya tidak bisa memberikan justifikasi apakah ini masuk lalai atau tidak. Tetapi jika Bapak ada kesempatan untuk sholat sholat isya dahulu, tetapi tidak ada misalnya nanti bahasanya nanti tiba-tiba nanti tidur plok gitu kan, itu masuk dalam kategori orang yang lalai. Tapi kalau tidak ada bahasa nanti nggak sadar tiba-tiba langsung tidur, nah solusinya ini. Pertama ketika Bapak bangun yang dilakukan adalah mengerjakan kodok sholatnya isya itu dimasuk di waktu subuhnya tadi ya, kalau tadi malam ya. Kalau malam sholatnya di waktu subuh ya. Nah masuk dalam kategori apa? Walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak ada pembahasan bahwa waktu itu dibagi menjadi dua, waktu ikhtiari dan waktu dururi. Nah maka itu dalam keadaan darurat, artinya darurat adalah dalam keadaan Bapak itu benar-benar terlupakan dan lupa dengan tadi kan rufi al-qalam dalam hadis ya kan? Hukum itu diangkat, tidak bisa ditetapkan kalau orang itu ya salah satunya tidur ya, sakit, tidur dan gila ya, atau dia majnun. Nah jadi solusinya Ustaz, bisa sholat dilakukan pada saat sebelum subuh. Jadi jangan sholat subuh dulu baru sholat isya ya, jadi terbalik ya, sholat dulu ya, sholat ya bukannya mengkodok tapi kodok sholat, mengerjakan sholat isya baru dilanjutkan dengan sholat subuh. Nah yang menjadi masalah adalah kalau sholat subuhnya itu jam 9 pagi, itu yang jadi masalah. udah nggak sholat isya, bangunnya jam 9 pagi. Nah ini yang jadi masalah. Gitu ya.
Jadi itu yang yang bisa dikompromikan bahasanya. Kalau dalam orang itu dikompromikan hukumnya, tapi masih dalam batas koridor kewajaran. Nah kembali lagi, nah kalau orang nggak sholat isya, ya kan, sholat isyanya enggak, dari jam 8 tidur, bangun lagi jam 12, jam 8 pagi, itu mah bukannya itu mah kebluk. Ya, itu yang menjadi masalah, sebenarnya harus dikontrol ke dokter, itu punya masalah atau enggak. Gitu Ustaz ya. Ya. Silakan. Ini terkait dengan saya pernah dengar ketika waktu dia masuk, karena masuk zuhur, kalau dia dapat pas di waktu zuhur, terus saya pernah dengar dia itu setelah selesai harus mengkodok di waktu zuhur itu benar kan? Mengkodo apa? Mengkodok sholat. Iya, mengkodo sholat itu kan kalau sholatnya itu ditinggalkan. Jadi misalnya gini, Bapak terlewat sholat zuhur kemarin terlewat sholat zuhur. Maaf, ini untuk wanita kalau dia dapat menstruasi. Di waktu zuhur, di saat zuhur dia baru sadar gitu. Nah itu dia harus mengkodok satu waktu sholat itu kan? Iya. Baik, nah ini justru sangat menarik Ustaz ya, Bapak ya. Jadi kalau wanita sedang haid, gitu kan, wanita sedang haid, ya, kan sholatnya itu tertinggal Pak Haji, ya kan? Apakah wanita itu mengkodo sholat atau tidak? Ya? Kalau haid tidak, karena tadi rufial kolam, karena dalam keadaan haid dan menstruasi. Nah kembali lagi diskusinya kalau kita nih yang laki-laki. Jadi kalau wanita nggak ada perdebatan Pak Haji, dia nggak ada mengganti waktu sholat. Nah kembali lagi, apakah kalau kita laki-laki ketinggalan sholat zuhur, apakah kita mengkodo sholat? Ada tadi di ujung zuhur tadi pas menstruasi, Baru sadar. belum sholat itu ya. Belum, berarti lalai dong itu kan tadi dari zuhur sampai akhir itu kan. Jadi misalkan masuk zuhur, terus pas dia mau sholat ternyata dia tawan baru dapat gitu. Itu apakah pas? Oh gitu. Jadi gini, masuk waktu zuhur, misalnya zuhur 12 sampai jam 3 nih Ustaz ya. Ini seorang wanita, dia nggak sholat zuhur nih, belum sholat zuhur sampai jam 2.45, ya. Pas 2.45 sholat zuhur, ya. Tiba-tiba datang bulan kan, 2.45. Nah, berarti dia dalam kategori meninggalkan sholat atau dia mengerjakan sholat, gitu kan? Dia meninggalkan sholat atau wajib kodo atau tidak? Itu dalam argumentasi enggak, Pak Haji, karena dalam makanya untuk disegerakan, ya gitu deh, disegerakan untuk sholat. Jadi apakah itu masuknya kodo sholat? Enggak. Ya, karena lalai atau bukan, lalainya iya, tetapi karena dia kan sudah dalam kategori, kan gini Pak Haji, ketika dia akan sholat baru sadar dia dapat haid. Tapi apakah kita bisa tahu kapan haid itu titik pertamanya datang? Nah justru kan nggak tahu kan. Nah kalau misalnya bisa saja kalau kita jam 12 sampai jam 3 titik awal dia masuk periode haidnya itu di 12.01 bisa atau tidak? Tapi nggak sadar tuh sudah masuk periode tapi belum ada, sudah masuk nih baru masuk tapi belum ada pendarahan dan sebagainya. Berarti kan dia sudah tidak wajib sholat. Nah makanya untuk dikompromikan bahasanya, ketika dia sudah masuk akhir dan dia sadar ingin mengerjakan sholat dan itu bukan lewat, nah kan masalahnya bukan lewat waktu zuhur kan, belum kan, artinya belum masuk waktu asar, masih waktu zuhur, berarti kan dia masih dalam sah mengerjakan sholat dalam perspektif Syafi'i. Tetapi ketika dia akan mengerjakan sholat, dia tersadarkan bahwa dia sudah masuk dalam period atau dalam masa haid, maka hukumnya sholatnya tidak dikodok. Karena satu, sholatnya masih dalam waktu yang diperbolehkan, walaupun dalam perspektif mazhab Maliki itu sudah waktu doruri,
Tetapi dia tetap mengerjakan sholat di waktunya zuhur dengan keadaan dia sadar dengan adanya menstruasi itu, maka sholatnya menjadi batal. Nah gitu ya. Jadi sholatnya menjadi batal, sehingga hukum melaksanakan sholat menjadi gugur karena dalam keadaan menstruasi. Dia tidak dalam keadaan lalai, ya nggak kodo, kecuali sudah lewat waktu zuhur, tadi jam 3 sudah lewat, dia baru mengerjakan sholat di waktu jam 3.15, mengerjakan sholat zuhur. Sedangkan jam 3.15 dia sadar bahwa dia menstruasi. Nah ini yang adanya ikhtilaf, karena sudah masuk batas akhir waktu sholat tadi. Nah selama masih dalam koridor aman, artinya batas waktu, maka lalu ada kejadian di situ, ya, ada kejadian tadi dia apakah gila ataupun dia sakit ataupun dia masuk rumah sakit ataupun dia menstruasi dan sebagainya, maka kondisi itu yang menggugurkan gitu, menggugurkan sholat. Gitu baik. Ya. Baik, itu yang bisa. Wow, perdebatan jadi panas ini. Diskusi jadi panas. Ya, tapi memang begitulah Pak Haji kalau hukum. Ya, jadi sebenarnya kalau orang hukum tuh mengatakan kita rekonstruksi hukum. Jadi kita bisa melihat strukturnya itu bagaimana untuk bisa diambil sebuah kesimpulan dari fenomena hukum yang gimana? Baik Pak Haji. Untuk kesimpulan pada hari ini yang pertama, silakan Pak. Terkait tadi Ustaz, ini tentang sholat darurat di dalam mobil. Darurat ya? Sedangkan kalau driver pegang setir sambil lihat di kanannya jadi bisa sholat, apakah itu sah? Oh, sholat dalam mobil nggak begitu Pak. Sholat mobil tuh berhenti mobilnya. Iya, kalau mobil sambil nengok begini bukan sholat apa ya? Enggak, itu dalam keadaan sangat darurat. Sangat darurat. berarti tetap harus berhenti. Dia berhenti Pak. Berhenti, sholatnya dengan duduk. Itu sangat darurat. Ya, kondisinya jalannya nggak mungkin ya di tol gitu. Untuk berhenti kayaknya nggak mungkin untuk sholat. iya, kondisinya Bapak di bahu jalan. Berhenti di bahu jalan. Harus Pak, minggir dulu. Tapi dalam keadaan sangat darurat. Bukan berarti Bapak nyetir sambil sholat ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa nyetir sambil sholat, karena kan gerak. Nah kembali lagi dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat pergerakan itu lebih dari 3 kan udah batal sholat. Tapi dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Tapi kita semoga tidak ada kondisi seperti itu Pak. Kita sholat, iya kita memohon supaya kita sholat dalam keadaan yang sewajarnya gitu lah. Kita memohon. Itu dalam keadaan darurat. Gitu Pak ya. Baik, insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjutkan yang bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, teknologi yang kita gunakan itu sebenarnya untuk memudahkan kita sehingga sudah tidak ada alasan lagi kita mengakhirkan sholat karena alat-alat di sekitar kita sudah memberikan tahu. Nah, ketika alat itu sudah memberikan tahu bahwa kita masuk dalam posisi lalai, itu sangat mudah dan sangat memungkinkan. Karena tadi pengetahuan teknologi sangat mudah dan sangat memungkinkan. Jadi kita hindari itu, ikhtiyat kita jangan sampai sholat di waktu akhirnya, karena khawatir nanti kita masuk dalam kategori orang yang lalai. Selanjutnya waktu sholat zuhur dahulu ditentukan berdasarkan tadi ya, masyarakat menanamkan tongkat untuk melihat jumlah bayangan atau panjang bayangan, tetapi hingga saat ini sudah tidak ada. Dan kembali lagi, di mana kejadian dari kisah yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Sulamul Munajjah, yaitu dalam kitabnya bahwasanya orang yang pertama melakukan sholat zuhur itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diselesaikan segala urusannya terkait dengan menyembelih anaknya dengan diganti. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat di waktu zuhur, pemahaman saya, atau sholat zuhur. Ya, sholat di waktu zuhur atau di waktu sholat zuhur 4 rakaat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah diskusi kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Semoga kita masih diberikan umur panjang untuk bisa melanjutkan diskusi. Baik Bapak Ibu, marilah sebelum kita tutup
kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah terutama untuk diri kita, orang tua kita, para muhsinin, muhsinat, pengurus masjid dan orang-orang yang berinfak tenaga, harta, waktunya untuk masjid dan seluruh pendidikan Islam di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bikum niatan salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.